Benda asing yang jatuh dari langit membuat masyarakat Bengkulu heboh. Selamat petang saudara, kembali kami mengisi ruang informasi Anda petang ini. Dan beberapa informasi akan kami hadirkan, diantaranya janji pemerintah untuk menangani kabut asap yang masih menjadi sorotan juga untuk petang ini. Sejumlah bantuan yang dijanjikan pemerintah nyatanya belum didapatkan warga di daerah. Dan juga simak laporan langsung kami di kawasan yang terpapar kabut asap. Ya, selain itu sorotan kami adalah kinerja Pansus Pelindo II di DPR yang dikhawatirkan mulai memperlihatkan tanda-tanda masuk angin setelah membatalkan bertemu dengan Jaksa Agung HM Prasetyo Selasa pagi tadi. Apakah Pansus Pelindo ini akan bernasib sama seperti Pansus skandal Senturi 5 tahun lalu? Saya Liviana Charlisa. Saya Denta Mirakusuma, inilah Kompas Petang selengkapnya. Saudara, warga perbatasan Kabupaten Rejang Lebong dan Kapahiang, Provinsi Bengkulu dikejutkan dengan suara dentuman keras dari dalam hutan. Dentuman keras diduga merupakan meteor jatuh. Menurut keterangan sejumlah warga, suara dentuman terjadi pada Senin malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Warga menduga lokasi dentuman berada di hutan Desa Palalo, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong. Lokasi ini berjarak sekitar 120 km atau 3 jam perjalanan dari pusat kota Bengkulu. Saat ini tim gabungan yang terdiri dari kepolisian dan TNI wilayah setempat tengah menyelidiki dentuman keras ini. Dan saudara, dentuman keras yang terdengar dari pedalaman hutan Bengkulu menjadi pertanyaan banyak pihak. Benarkah benda ini merupakan meteor? Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Thomas Jamaludin. Selamat petang, Pak. Selamat petang. Ya, Pak, benda asing yang semalam jatuh di pedalaman hutan Bengkulu, apakah sampai petang ini sudah dapat dikonfirmasi bahwa benda tersebut adalah meteor? LAPAN biasanya mendeteksi atau mengikuti benda-benda antariksa yang jatuh. Jadi ketika ada informasi bahwa ada benda jatuh di Bengkulu, maka peneliti LAPAN kemudian menganalisis kemungkinannya apa. Nah, biasanya benda jatuh itu pertama mungkin sampah antariksa. Ini pernah terjadi jatuh di Bengkulu juga tahun 2003, itu sampah antariksa. Tetapi pada tadi malam itu tidak ada indikasi sampah antariksa yang jatuh. Sehingga laporan masyarakat bahwa ada benda jatuh dari langit, kemudian terjadi getaran atau suara dentuman, maka diduga benda yang jatuh itu adalah meteorit. Analisanya sendiri meteorit sampai ini sore kalau ini ukurannya, seperti apa, Pak? Ya, ini analisis memang hanya baru berdasarkan laporan masyarakat. Karena ada masyarakat yang melaporkan ada benda bercahaya yang jatuh, kemudian dirasakan adanya getaran dan adanya suara. Jadi ini bisa diduga kuat bahwa itu meteorit yang jatuh. Oke, dan ada informasi lama, juga Thomas, tidak untuk ada bisa benda menganalisis bahwa benda asing yang jatuh di pedalaman hutan itu bisa dikategorikan sebagai meteor? Tentu analisis pasti itu setelah ditemukan lokasinya ya. Tetapi kalau dari indikasi yang laporan sementara yang dilaporkan masyarakat itu diduga kuat ini meteorit. Meteoritnya pun ukurannya tidak terlalu besar. Karena kalau ukurannya besar, katakan seperti terjadi 2008 itu yang jatuh di perairan Bone, itu ukurannya sampai dengan 10 meter, itu menimbulkan gelombang kejut. Nah, kasus di Bengkulu ini tidak ada laporan gelombang kejut. Oke, sudah ada tim LAPAN yang diberangkatkan ke sana, Pak Thomas?
Belum ada, karena ini akan dilihat dulu kemungkinan apakah mengirimkan tim, karena ini dikabarkan di tengah hutan ya. Jadi mungkin masih melihat kemungkinan laporan dari lalu masyarakat. Metode analisanya akan seperti apa Pak kalau hanya berdasarkan laporan dari masyarakat terkait dengan adanya benda asing yang jatuh? Ya, sementara ini memang berdasarkan kesaksian warga dulu. Jadi kesaksian warga yang melihat itu ke arah mana atau pada arah mana, ini yang kemudian nanti bisa dianalisis kira-kira lokasi jatuhnya. Dan tentu dalam beberapa kasus benda jatuh, ini laporan masyarakat itu menjadi dasar dari analisis. Oke, Pak Thomas, terakhir, kalau memang itu adalah meteorit, adakah yang harus diwaspadai dari implikasi terhadap jatuhnya benda asing itu meskipun itu di dalam pedalaman hutan ya Pak? Ya, meteorit itu seperti halnya batuan biasa, jadi tidak berbahaya. Efek bahaya hanya kalau itu ukurannya besar, itu efek gelombang kejutnya, seperti pernah terjadi di Rusia. Tetapi untuk yang benda kecil itu hanya efek tumbukan. Tetapi karena jatuhnya di hutan, ini pun tidak memberikan dampak apapun. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari segi kimiawi atau dari segi radiasi. Tidak ada hal yang perlu ditakutkan. Baik, terima kasih Pak Thomas Jamaludin, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN atas waktunya di Kompas Petang.